الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita selalu bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita mungkin masih ada rasa khawatir, ada rasa takut, di mana saat ini memang kita tahu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita saat kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tahu ketika kita mengaku bahwasanya kita ini orang yang beriman, yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan kita itu belum bisa dikatakan sempurna kalau kita belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini Allah sudah menguji kita dengan wabah virus corona ini. Kita bersama-sama berdoa, insyaallah kita ini akan menjadi orang-orang yang pemenang dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini, termasuk ke dalam golongan orang-orang pilihan. Dan insyaallah keimanan kita akan menjadi keimanan yang memang benar-benar kuat, karena kita sudah diuji dan alhamdulillah kita sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Ini yang paling utama, sabar akan ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kepada kita dua masalah, kebaikan dan juga mungkin ujian buat kita. Kalau kita diuji dengan kebaikan, nikmat yang banyak, insyaallah mungkin setiap kita tenang-tenang saja. Akan tetapi walaupun terkadang banyak juga di antara kita yang kita diuji dengan kesenangan, lalai kepada Allah. Ada juga. Maka oleh karena itu
ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, kenikmatan dunia yang banyak, jangan lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita mungkin rasanya sedih buat kita akan ujian ini. Akan tetapi yakinlah ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ujian yang saat ini ada pada diri kita, yang mungkin saat ini Allah ujikan buat negara kita, inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah meyakini bahwasanya ini yang terbaik menurut Allah, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan bersabar dalam menerima ujian ini. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena penting sekali kesabaran itu ada dalam diri kita. Penting sekali rasa syukur itu selalu ada pada diri kita. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Sehingga jikalau kita mau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ketika kita mau menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Saat ini Allah mungkin mencabut sedikit nikmatnya buat kita. Nikmat ketenangan dalam ibadah, nikmat ketenangan mungkin dalam hal bermuamalah dengan masyarakat, sedikit Allah cabut. Dengan adanya rasa was-was, setiap kita berjalan selalu dihantui, merasa was-was. Ini baru sedikit nikmat yang Allah cabut buat kita. Maka oleh karena itu jangan sampai yang sedikit ini membuat kita lalai, lalu membuat kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melihat nikmat Allah yang lain yang banyak Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang terpenting sekarang bagi kita ialah bagaimana apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang mungkin saat ini kita terima, kita tetap harus bersabar. Bersabar dalam artian di sini bukan cuma sabar, tapi bagaimana sabar, kita pun harus ada ikhtiar kita, usaha kita. Tadi telah disampaikan oleh pengurus, dalam rangka menjaga kesehatan kita, kita dianjurkan dan juga mengikuti program pemerintah, anjuran pemerintah. Ketika kita ingin beribadah di masjid, maka kita harus mengikuti prosedur yang sudah diatur oleh pemerintah. Ini syukur kita. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah, di mana kita alhamdulillah pemerintah kita sekarang sudah membuat kebijakan bahwasanya kita umat muslim boleh kembali beribadah di masjid, terutama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan hari Jumat. Syukur kita. Akan tetapi jangan sampai ini kita lalai, lagi lupa mengikuti prosedur yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah ikhtiar kita di dunia, inilah ikhtiar kita untuk kita kepada sesama manusia. Akan tetapi jangan lupa, di balik ikhtiar kesehatan kita, jangan juga kita lupa bahwasanya kita harus selalu dekat kepada Allah. Sekali lagi, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Jadi jangan sampai kita di dunia ini rapi prosedur kita, rapi protokol kesehatan kita, tapi kita jauh dari Allah. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu harus selalu kita jaga dua, paling tidak. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, dan juga menjaga hubungan kita dengan manusia, dengan diri kita. Hubungan dengan Allah, bagaimana kita menjaga ibadah kita, hubungan dengan diri kita kepada sesama manusia kita, agar kita terhindar dari virus ini. Ini safety yang telah kita siapkan, yang sudah saat ini kita pergunakan.
Tapi sekali lagi harus kita ingat, kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Kautsar yang kami bacakan pada mukaddimah di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh telah banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika banyak nikmat Allah sudah diberikan kepada kita, apa tugas kita sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah? Tidak banyak. Fasalli, kata Allah. Jaga solat kita. Mari kita selalu jaga solat kita. Fasalli. Dan juga mari kita pun harus siap berkorban. Saat ini kita pun dituntut untuk berkorban untuk diri kita. Mungkin saat ini kita harus pakai masker, rasanya tidak nyaman. Tapi inilah pengorbanan untuk kita. Pengorbanan kita sekali lagi. Maka oleh karena itu, sekali lagi dua ini harus selalu kita jaga. Fasalli, menjaga salat kita, dan kita juga siap untuk berkorban terhadap diri kita. Mungkin saat ini kita mengorbankan silaturahim kita dengan tetangga-tetangga kita. Saat ini mungkin kita mengorbankan silaturahim kita dengan sesama jamaah kita. Kita lebih banyak di rumah, berdiam di rumah. Ini pengorbanan buat kita. Maka oleh karena itu jangan sampai pengorbanan yang sudah kita lakukan ini hanya sia-sia belaka. Tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai di hadapan Allah. Maka ketika kita ingin apa yang kita lakukan saat ini mempunyai nilai di hadapan Allah, maka kita pun harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita selalu dekat kepada Allah dan berusaha menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita semua, maka insyaallah kita semua akan terhindar dari yang namanya virus corona ini, insyaallah. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga musibah yang saat ini melanda bangsa Indonesia, umumnya dunia, terkhusus kita semua, rasa ketakutan, kekhawatiran segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة الله أكبر الله